Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islami. Salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya sahabat beriman, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun, lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati. Lantas sahabat beriman, apa kunci untuk mendapatkan lampu agar kita bisa selamat dari jembatan maut itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat beriman, jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Shiratal Mustaqim memiliki ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu, jembatan itu dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi, di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkeram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tak semua orang dapat berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Ada yang akan tergelincir jatuh ke dalam neraka. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Lantas, bagaimana gambaran jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat? Sahabat beriman, lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar melalui channel ini mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fase melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak, dan orang terdekat tak lagi berguna sedikit pun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Al-Asra ayat 88 hingga 89, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Quran Surat ayat 52. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari prahara yang paling ditakuti ini benar-benar akan terjadi dan menjadi nyata. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melewati jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, istri tercinta sang baginda ini tanpa menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, "Aku menangis karena teringat akan neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat pada keluarga kalian?" Beliau menjawab, "Adapun ada 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada orang lain. Pertama, saat di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangan catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak." Hadis riwayat Abu Dawud.
Bagaimana tidak tegang sahabat beriman? Satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di antara kobaran neraka jahanam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali diselamatkan Allah. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim. Gambaran tentang jembatan As-Sirah dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini Rasulullah SAW menyabdakan, artinya jembatan Al-Sirah dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tidak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Lalu, apa amalan yang bisa menyelamatkan kita sahabat beriman? Kunci selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan Sirat adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Sirat dengan selamat. Barang siapa membaca doa ini tiap-tiap sehabis sholat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Sirat Mustaqim. Lantas, amalan apa sahabat beriman yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Sirat Al-Mustaqim? Pertama adalah ia yang sedang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tangguh, berusaha untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya. Taubatan nasuha terjadi menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Hal tersebut Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kedua adalah ia yang senang berjalan menuju masjid dalam kegelapan guna menunaikan sholat wajib. Cahaya yang sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa yang mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Sirat Mustaqim. Nabi bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga adalah ia yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa melindungi orang-orang mukmin dari kejahatan orang-orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sudah siapkah kalian melakukan sahabat beriman? Melihat gambaran tadi, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan mempersiapkan hari kiamat. Sebagaimana para ulama dan para sholihin terdahulu, mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana sahabat beriman?
Sudah siapkah kalian? Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya juga.